Halo teman-teman, jumpa lagi di ASK Talks bersama saya Ananda Malina. Di episode ASK Talks kali ini kita akan membahas satu isu yang sangat berkaitan dengan dunia bisnis dan praktisi hukum, yaitu one prestasi atau contract breach, bersama pengacara yang sudah berpengalaman menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan sengketa kontrak. Kita akan mengupas bagaimana sebuah kontrak atau sebuah perjanjian seharusnya disusun, dijalankan, dan apabila terjadi sengketa, tantangan-tantangan apa yang sering muncul. Pada dasarnya, setiap hubungan pasti lahir dari sebuah kesepakatan. Mau itu kesepakatan jual beli, sewa menyewa, ataupun kesepakatan bisnis lainnya. Dan biasanya kesepakatan-kesepakatan itu dituangkan secara tertulis ke dalam sebuah kontrak atau ke dalam sebuah perjanjian. Namun masih banyak orang yang memandang bahwa perjanjian atau kontrak itu merupakan sebuah dokumen administratif belaka saja yang ditandatangani di awal kesepakatan dan merasa aman setelahnya. Padahal dalam praktiknya banyak kompleksitas, banyak dinamika yang harus diperhatikan oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut. Bayangkan sebuah proyek yang sudah berjalan berbulan-bulan. Seluruh pekerjaannya telah dimulai, pembayarannya telah dilaksanakan secara bertahap, para pihak menjalankan perannya masing-masing, namun di tengah perjalanan terdapat perubahan kondisi, misalnya ada keterlambatan pemberian kewajiban, sampai perbedaan tafsir terhadap isi perjanjian tersebut. Pada titik itulah, kontrak bukan sekedar dokumen administratif saja, melainkan acuan yang menentukan nasib para pihak ke depannya. Dan ketika itu terjadi, persoalannya bukan lagi sekedar siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan ada banyak dinamika-dinamika yang seharusnya diperhatikan sejak awal. Misalnya bagaimana sebuah kontrak itu disusun, dijalankan, dan apabila terjadi perselisihan, bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, hal-hal itulah yang akan kita bahas hari ini bersama Mas Arif Sapta Aji dari Aji Wongso & Partner. Selamat datang Mas Arif di podcast ASK Talks. Sebelumnya thank you for having me. Senang banget bisa datang ke sini ke ASK Talks. Nama saya Arif Sapta Aji. Halo semuanya. Saya managing partner di Aji Wongso & Partners. I'm a lawyer. Dan untuk pengalaman, saya cukup familiar dengan case-case terkait kontrak. Bukan hanya soal dispute-nya, tapi juga soal how to prepare that contracts, termasuk dengan pelaksanaannya, kemudian ya yang terakhir mungkin sengketa-sengketa terkait kontrak. Berarti Aji Wongso & Partners ini kantornya Mas Arif atau? Iya, kantor saya Keren. sendiri. Ya, kebetulan saya di situ managing partner ya. Oke, sebagai managing partner. Wih, keren Iya. juga ya. Berarti kalau misalkan secara keseluruhan praktiknya Mas Arif sebagai lawyer ini udah berapa lama nih Mas Arif? I see. Kalau praktik sebagai lawyer, sebagai advokat, mungkin dari sejak disumpah ya pasti. Itu dari tahun 2020. Cuma kalau berpraktik sebagai legal practitioner, itu udah dari lulus kuliah di 2016. But I'm starting from as a legal counsel di beberapa perusahaan telekomunikasi dan teknologi. Kemudian beberapa tahun sebagai in-house atau legal officer. Kemudian barulah habis itu pursue career as a lawyer. Ya. Oke, berarti bisa dibilang Mas Arif ini cukup familiar ya dengan kontrak, mulai dari membuat dari nol kontraknya itu, atau misalkan sekedar mereview, atau ketika terjadi sengketa. Cukup familiar ya? Cukup familiar sih kalau boleh dibilang cukup ya. Karena kontrak itu kan sebetulnya awalnya dari adanya intentions, pasti commercial intentions antara para pihak yang mau mengiakan dirinya di kontrak. Kemudian dari intention tersebut ada negosiasi. Dari negosiasi berujung dengan kesepakatan, mungkin verbal dulu. Kemudian baru kita tuangkan tuh ke dalam biasanya sih kalau di commercial contracts, pengalaman saya dituangkan dalam MOU ya, atau commercial terms and conditions, yang mana itu biasanya diisi langsung
sama prinsipalnya, sama klien gitu, dan kemudian baru akan kita formulasikan untuk menjadi dokumen hukum yang solid gitu. Oke. Berarti kalau kayak gitu cukup familiar ya. Tapi mungkin rekan-rekan di sini Mas Arif belum begitu paham. Jadi pertanyaan pertama aku nih yang mendasar dulu ya. Menurut Mas Arif, kenapa sih kontrak itu begitu penting, Mas? Kontrak itu begitu penting. Ya pastinya menurut saya baik teman-teman yang praktisi hukum atau non practitioners mungkin sudah tahu ya bahwa apa ya, nature kontrak itu sangat penting karena kalau misalkan boleh saya analogikan, kontrak itu semacam aturan main atau rules of the game gitu. eh, in order to untuk supaya bisa kita bermain secara fair, kita tahu aturan mainnya seperti apa, bagaimana permainan ini dijalankan, dan itulah kenapa kontrak itu begitu penting gitu. Utamanya soal bagaimana kita bisa dari awal itu menguraikan klausul-klausul yang jelas dan minim multi interpretasi gitu. Oke. Tapi ketika menyusun kontrak nih Mas Arif, banyak Hmm. orang tuh hanya fokus ke hal-hal yang mungkin dari permukaan aja. Misalnya kayak objeknya apa, terus mungkin harganya berapa. Nah, kalau menurut Mas Arif sendiri, hal-hal mendasar itu ada yang lainnya atau itu saja atau bagaimana? Kalau dalam sebuah kontrak, minimal idealnya seperti apa? Oke, sebetulnya kalau dibilang terkait objek dari kontraknya, harga atau kesepakatan apapun itu ya di dalam kontrak, pastinya memang itu adalah hal yang paling penting karena kalau tidak ada hal tersebut, artinya tidak ada objek dari suatu perjanjian gitu. Makanya itu memang hal yang paling penting, cuma bukan satu-satunya. Karena ada banyak sekali ketentuan-ketentuan atau klausul-klausul yang harus dimasukkan atau di-incorporate di dalam suatu kontrak gitu. Dan utamanya sih sebetulnya kalau soal apa yang harus kita persiapkan sekali gitu ya. Utamanya harus diperhatikan sekali syarat sahnya kontrak. Mungkin kalau dari teman-teman yang praktisi udah sangat paham tuh, familiar dengan pasal 1320 KUH Perdata yang mana ada 4 syarat dan terbagi atas dua gitu, dua kategori, syarat subjektif dan objektif. Yang pertama kesepakatan, yang kedua itu kecakapan, yang mana ini dua-duanya adalah syarat subjektif. Kemudian ada objek, harus ada objeknya gitu. Harus ada objek yang diperjanjikan. Ini secara ini aja ya, secara singkat atau overview. Yang keempat itu harus ada sebab yang diperbolehkan gitu secara undang-undang. Ya, itu sih. Oke, berarti selain objek dan harganya banyak juga ya yang harus diperhatikan karena itu pasti akan berdampak ke hak dan kewajiban para pihak di dalam kontrak ya Mas Arif. Betul sekali Nanda. Jadi terkait hak dan kewajiban itu mungkin yang paling penting harus kita perhatikan utamanya pertama-tama adalah apa sih hak dan kewajiban itu gitu. Hak itu kan timbul ya bersama dengan kewajiban itu pasti ada hak gitu. Sementara kalau kita bisa merujuk kepada aturan perundang-undangan itu diatur di KUH Perdata pasal 1234 itu soal kewajiban. Kewajiban itu antara berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu atau bahkan tidak berbuat sesuatu gitu. Nah, itulah yang kemudian dari kewajiban-kewajiban itu gitu timbul juga hak gitu. Hak untuk
di dalam kontrak di mana salah satu pihak akhirnya menerima gitu. Ketika ada satu pihak yang melaksanakan kewajiban, pihak lain akan menerima impact-nya gitu. Begitupun sebaliknya, vice versa. Dan itulah yang memang mendasari atau menjadi backbone suatu kontrak gitu. Ada hak dan kewajiban. Cuma kalau misalkan kita bisa tarik lebih lanjut, lebih dari hak dan kewajiban, mungkin kontrak yang baik menurut saya adalah kontrak yang bisa memastikan pelaksanaan atau penerimaan dari hak dan kewajiban tersebut gitu. Bagaimana kewajiban tersebut dilaksanakan dan bagaimana hak itu bisa akhirnya diterima oleh pihak yang menerima gitu. Itu yang benar-benar harus dipastikan bisa berjalan dengan baik gitu. Karena banyak dispute itu timbul ketika ada ambiguitas, ada hal-hal yang ternyata miss untuk diatur di dalam suatu kontrak gitu, dan itu sangat lazim terjadi gitu. Makanya sangat baik untuk memformulasikan kontrak secara detail gitu. Meskipun ada hal yang harus sangat digarisbawahi, terutama oleh para praktisi atau lawyer dalam hal ini yang memang tugasnya memformulasikan atau meng-create kontrak itu seperti apa adalah sifat sifat fleksibilitasnya gitu. Artinya karena kita harus sangat paham bahwa kontrak ini terutama saya merujuk kepada kontrak komersil ya. Itu dari tadi adanya intentions dan commercial interest dari para pihak yang mana itu juga harus menjadi suatu pertimbangan yang paling utama gitu bagi seorang lawyer atau legal practitioner dalam mendraft atau meng-create suatu kontrak gitu. Jangan sampai kontrak yang dibuat sangat detail tapi akhirnya karena sangat detail dia rigid gitu. Artinya sangat kaku gitu. Dan tidak bisa akhirnya dieksekusi dengan baik gitu. Itu sih. Berarti memang kalau urusan dengan hak dan kewajiban ini memang harus teliti dan detail ya Mas. Betul. Tapi aku penasaran Mas, kalau misalkan selain hak dan kewajiban, apakah ada ketentuan atau klausul-klausul lain yang di perjanjian yang pernah Mas temui gitu, yang sering dianggap sepele mungkin sama para pihak, tapi sebenarnya itu bisa jadi kalau tidak diperhatikan bisa jadi timbul sengketa dari situ. Banyak banget sih, banyak banget yang sering dianggap sepele karena gini, biasanya apalagi prinsipal ya. Apalagi kalau misalkan kita bicara prinsipal atau klien gitu, dia pasti hanya akan fokus kepada komersial aspeknya gitu. Komersial aspek terkait harga, terkait cara pembayaran, terus juga mungkin jangka waktu pembayaran, mungkin hal-hal itu yang mereka lebih fokus gitu. Sementara terkait bagaimana implementasi perjanjiannya itu sendiri, utamanya kalau misalkan terjadi ketidaksesuaian atau cedera janji atau hal-hal kecil yang bisa menjadi trigger suatu kontrak itu tidak berjalan semestinya, itu banyak banget klausul yang harus diperhatikan gitu. Utamanya biasanya saya banyak menemukan dari termasuk saya sendiri sebenarnya di awal-awal karir, mungkin baiknya pakai contoh diri saya sendiri ya. Artinya ketika baru berpraktik, belum jadi lawyer waktu itu, baru sebagai in-house, saya tuh menganggap boilerplate itu bisa sekedar dimasukkan gitu dan it's not that important gitu. Tapi ternyata turns out seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya wawasan, seiring bertambahnya pengalaman dan praktik gitu di lapangan, ternyata wah, boilerplate itu yang kita bilang boilerplate artinya klausul-klausul yang sifatnya mungkin standar lah ini, itu justru yang bisa menjadi key points
atau bahkan, apa ya, hal yang paling penting gitu. Contoh misalkan, pasti, Nanda, dan mungkin teman-teman di, ASK Talks yang lain, familiar juga gitu, tentang kasus 9EM Limited, yang mana itu terkait dengan penggunaan bahasa gitu, penggunaan bahasa. Yang mana sekarang, itu sudah sangat menjadi rujukan gitu, case itu sudah menjadi rujukan bahwa kalau misalkan kita berkontrak dengan pihak asing, harus ada, apa ya, bahasa Indonesianya gitu. Hmm. Nah, itulah kenapa makanya, banyak sekali klausul-klausul di luar klausul terkait komersial aspek gitu, yang sangat penting gitu. Setelah kontrak ditandatangani Mas, banyak orang mengira setelah tanda tangan ya merasa aman, pekerjaannya sudah selesai Mhm, dan tidak diperhatikan pelaksanaannya mhm. seperti itu. Nah, selama masa pelaksanaan kontrak, apa yang biasanya perlu diperhatikan oleh para pihak Mas, menurut Mas Arif? Karena kan tadi dari penjelasan Mas Arif sebelumnya gitu kan ya, bisa aku simpulkan sejauh ini kalau kontrak itu memang tidak bisa disepelekan ketentuan-ketentuan yang di dalamnya, meskipun itu terdengarnya mungkin sepele ya, Mmm. dari hak dan kewajiban kayak akarnya gitu, dan itu bisa mempengaruhi ke ketentuan-ketentuan lain. Nah, menurut Mas Arif, kalau dalam pelaksanaannya nih setelah ditandatangani, apa yang perlu diperhatikan? Oke, ini, mungkin saya harus juga, me-refer kepada, aturan, hukum kita gitu, eee, pasal 1338 KUH Perdata, yang mana, perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi, Hmm. pihak-pihak yang ada di dalamnya. Nah, inilah kenapa, penting sekali, setelah sebetulnya, eee, nature bahwa kita bisa tahu nature kontrak itu sangat penting adalah setelah kontrak itu ditandatangani justru. Artinya setelah ditandatangani dan dilaksanakan, barulah kita tahu betapa pentingnya kontrak ini. Sebetulnya harusnya seperti itu. Cuma, eee, dalam banyak dalam banyak kasus gitu, dalam banyak, case saya, menemukan gitu, ketika kontrak sudah ditandatangan, ya udah nih kita udah sepakat, ya udah, kita jalanin gitu, terus itu kontrak itu akan apa ya, akan jadi arsip aja gitu, akan jadi Hmm. arsip, disimpan, dan mungkin hanya akan di-refer ketika terjadi masalah gitu. Nah, inilah yang apa ya, praktik-praktik yang sebetulnya saya lihat selama ini, dari pengalaman saya sebetulnya mungkin kurang tepat kalau dari sisi, saya sebagai advokat melihatnya gitu. Karena sebetulnya tadi, kalau misalkan me-refer ke jawaban saya sebelumnya, ini aturan main, yang mana kalau misalkan ternyata ada hal-hal yang ternyata belum, tercakup ketika suatu perjanjian itu dilaksanakan, biasanya kita baru nemuin nih, oh Hmm. ternyata ada hal yang belum diatur nih dalam perjanjian ini, atau oh ternyata aturan seperti ini, menghambat pelaksanaan, kewajiban ini. Nah, itulah yang sebetulnya harus, dijadikan catatan oleh masing-masing pihak di dalam kontrak, untuk supaya nanti, bagaimana, karena kita kan di dalam kontrak juga mengenal adanya addendum atau, amandemen lah, dari kontrak gitu. Yang mana kalau misalkan kontrak ini sudah efektif ditandatangani, berjalan, ya tetap bisa dirubah kalau memang para pihak setuju untuk merubahnya gitu. Jadi, daripada sekedar, menjalankan dan ternyata ketika ada hal-hal yang tidak sesuai terus tetap dijalankan dengan apa ya, dengan dasar it's okay lah, maksudnya kita sama-sama tahu, kita sama-sama sepakat kok. Lebih baik diganti kontraknya, di amandemen atau di addendum gitu, melalui amandemen atau addendum yang mana, supaya bisa lebih relevan dengan praktis yang memang sebetulnya dijalankan, untuk melaksanakan kontrak tersebut gitu. Menarik nih Mas, dari pengalaman Mas Arif, tanda-tanda awal sebuah perjanjian atau sebuah kontrak mulai bergerak ke arah sengketa itu seperti apa Mas? Wah, tanda-tandanya, eee, banyak ya. Biasanya
ada kayak, oh ini udah gejala-gejala ke arah sana nih, kayak gitu. Biasanya apa tuh, Mas? Mmm, kalau dari saya sih sebenarnya karena apa ya, karena saya sebagai seorang advokat, mungkin, eee, terlatih ya atau memang, sengaja melatih sih, kemampuan untuk, eee, mengenali suatu gejala nih kayaknya mulai nggak beres nih atau kayaknya mulai nggak oke nih, itu sangat sensitif gitu. Tapi, balik lagi sih, bisa macam-macam sih, tapi terutama mungkin kalau dari, pengalaman saya gitu, biasanya ada, apa ya, keterlambatan entah berapa hari, tapi, apa ya, mungkin awalnya cuman, "Sorry ya," atau, Mmm. "Mohon maaf ya, ini, ada ini," cuman, tidak ditindaklanjuti secara, apa ya, secara formal gitu. Artinya secara formal sebetulnya ada aturan-aturan di dalam kontrak yang sebetulnya mengatur apabila terjadi hal seperti itu gitu. Untuk, misalkan diberikan teguran atau mungkin dicatat, didokumentasikan gitu, supaya itu bisa menjadi suatu, apa ya, suatu catatan lah, catatan bahwa memang, ada, salah satu pihak gitu, itu, lalai dalam melaksanakan kewajibannya gitu. Nah, catatan ini juga sebetulnya, bukan yang sifatnya sangat formal dan, apa ya, sangat hostile gitu, artinya bener-bener rigid gitu, Mmm. nggak juga, tapi justru itu untuk supaya kita bisa, apa ya, eee, terus mengawal pelaksanaan kontrak itu memang sesuai dengan sebagaimana semestinya gitu. Mmm. Karena yang kecil-kecil ini kalau tidak ditindaklanjuti secara, semestinya, itu bisa menjadi, apa ya, hal yang luput gitu ketika ada Mmm. hal yang besar terjadi. Mhm. Ternyata, tadi ini kan kita ngomongin gejala ya, artinya hal-hal yang memang tidak sesuai sebenarnya, sudah mulai kelihatan nih. Nah, itulah yang sebetulnya kalau misalkan sudah ada pelanggaran kan, entah itu sifatnya keterlambatan atau ketidaksesuaian, kita harus balik lagi tuh ke kontrak. Diatur Mmm. gak nih? Kalau misalkan belum diatur, ya kita harus secepatnya gitu mem-follow up supaya bagaimana kalau misalkan hal-hal seperti ini, agar tidak terjadi lagi gitu. Jadi harus secepatnya kalau misalnya memang itu belum diatur, ya kita buat aturannya. Kalau ada terjadi seperti ini lagi seperti apa gitu, Mmm. follow up yang harus dilakukan gitu. Menurut saya seperti itu sih. Jadi, kalau misalkan memang sudah ada gejala-gejala yang timbul gitu, bisa bermacam-macam ya, artinya bisa bermacam bahkan tanpa gejala pun sebetulnya tiba-tiba, apa ya, satu pihak gitu langsung langsung, tidak comply gitu Mhm. terhadap kontrak, itu juga bisa banget gitu. Jadi, Mmm. gejalanya tuh bisa macam-macam, tapi, saran saya kalau misalkan memang ada sesuatu yang tidak beres dan memang itu diatur dalam kontrak, itu harus dilakukan sebagaimana, mestinya gitu. Berarti tetap titik baliknya itu ke hak dan kewajiban yang telah disepakati ya, Mas, ya? Kalau Betul. misalkan sudah ada yang tidak comply, berarti bisa, di-follow up lah ya. Tapi pernah nggak nih, pengalaman Mas Arif ya, Mhm. dalam menangani sengketa terkait kontrak gitu, ada yang langsung misalnya, sekali tidak comply dan langsung ingin sengketa, seperti itu? Langsung ingin kayak, "Oh ya udah tuntut aja," kayak gitu? Mmm, Apakah memang ada yang seperti itu atau ada prosedur hukumnya kayak, oh nggak bisa harus ditempuh dulu upaya apa? oke, sebetulnya kalau terkait itu, randomly sih ada ya. Maksudnya, beberapa orang, yang sebetulnya juga bukan direktur gitu, Mmm. tapi mungkin kayak orang yang non hukum lah. Artinya staf-staf, perusahaannya yang menganggap, "Oke, ini kita bisa bisa nih kita gugat atau bisa kita follow up untuk, supaya, jadi dispute gitu, jadi dispute, udah nggak apa-apa lah, udah kita dispute-in aja nih, kita kita challenge aja segala macam." Nah, ada sih kalau yang kayak gitu pasti ada gitu. Mmm. Namanya, kita, bagian legal, terutama, advokat itu kan kita nggak cuma akan,
berkomunikasi atau berhubungan gitu profesional dengan prinsipal kita aja gitu, tapi memang orang-orang pelaksana-pelaksana di bawahnya juga gitu, mungkin legal manager, mungkin legal officer, atau mungkin external counsel yang lain juga gitu. Dan itu pasti ada, cuma sebetulnya sistem hukum kita sudah mengatur terkait itu. Kayak kalau misalkan memang ada ketidaksesuaian itu ada ketidaksesuaian lah, itu kita bisa mengajukan peringatan gitu. Kita harus bahkan mengajukan peringatan terlebih dahulu untuk kita bisa menganggap kontrak itu betul-betul sudah tidak dilaksanakan gitu, atau dalam hal ini kita nyebutnya one prestasi gitu. Jadi untuk menyatakan kontrak itu one prestasi itu ada aturannya, bahwa kita harus terlebih dahulu beriktikat baik. Dengan dasar iktikat baik kita memberikan teguran atau peringatan, kita biasanya nyebutnya somasi gitu. Tapi biasanya kan orang kalau nyebut somasi kayaknya terlalu serem ya. Gue somasi lu gitu. Kayak, Apalagi untuk orang-orang yang emang belum tahu gitu ya, belum iya, kenal, iya, iya, dapat iya. surat peringatan gitu kan Iya, iya, tiba-tiba. iya. Mungkin kalau mau diperhalus ya bilangnya surat peringatan. Cuma sebetulnya sama aja intinya. Tapi yang paling penting adalah kontennya itu seperti apa gitu. Artinya surat peringatan ini betul-betul harus bisa menggambarkan atau menyampaikan bahwa kita adalah pihak yang beritikat baik, dan surat ini hanya untuk sekedar mengingatkan gitu counterpart kita atau pihak lawan atau pihak yang kita bekerja sama dengan dia dalam suatu kontrak gitu, untuk supaya ini kalian ada ketidaksesuaian, mohon diperbaiki ya, atau mohon segera ditindaklanjuti terkait ini gitu. Nah itulah mekanisme yang sebetulnya harus ditempuh terlebih dahulu. Kalau memang sudah ada itu, sudah ada peringatan, sudah ada somasi, tidak juga ditindaklanjuti atau dibalas, tapi tetap tidak ada perubahan atau tetap tidak ada perbaikan. Nah, kalau sudah ada seperti itu, kejadian seperti itu, barulah kita bisa menganggap, oh berarti kita bisa nih mengajukan gugatan. Dalam artian membuat ini ke proses berikutnya gitu. Lanjut ke proses berikutnya yang mana itu sudah masuk ke dalam area yang dispute itu sifatnya. Itu sih. Berarti Mas Arif sebagai seorang praktisi, pendekatan pertamanya ketika mungkin klien Mas Arif gitu ya, pihak klien Mas Arif punya perjanjian atau punya kontrak, lalu misalkan terjadi one prestasi, dan pasti pendekatan pertama Mas Arif adalah memberikan somasi begitu ya, karena memang sesuai dengan yang sudah diatur dengan hukum Indonesia. Atau misalnya ada pendekatan-pendekatan awal lain gitu yang biasanya Mas Arif lakukan, misalnya gak apa-apa kita pertemuan dulu atau komunikasi dulu, apakah itu masih works? Pasti. Sebetulnya bukan langsung disomasi gitu. Justru saya tidak menyarankan kalau misalkan terjadi ketidaksesuaian langsung langkahnya adalah somasi. Justru saya tidak menyarankan seperti itu. Karena sebetulnya backbone dari atau faktor paling penting dari berjalannya suatu perjanjian, suatu pelaksanaan perjanjian itu seringkali bukan soal hukum, tapi soal komunikasi. Jadi saya selalu berusaha mengedukasi klien saya untuk supaya komunikasikan dulu baik-baik, tapi terutama sih lebih komunikasi yang sifatnya tertulis gitu. Karena itu bisa kita gunakan sebagai bukti gitu. Kalau misalkan memang ini terus berlanjut gitu. Meskipun kalau memang mau secara verbal sebenarnya tidak masalah untuk di awal-awal gitu. Tapi kalau misalkan memang tidak ada tindak lanjut, lebih baik dikomunikasikan secara tertulis dulu gitu. Bukan yang sifatnya somasi ya atau peringatan ya, tapi lebih kepada teguran halus mungkin ya. Teguran Ya sebenarnya halus. sama aja sih peringatan gitu sifatnya. Cuman mungkin yang bukan yang sifatnya, kalau misalkan peringatan secara hukum sih sebenarnya tidak ada dikotomi atau
pembedaan peringatan halus, peringatan kasar, enggak sih. Tapi Tapi intinya bertahap dari bertahap dari yang yang easy, tone-nya medium. ya lembut dulu, ya kita baik-baik Mm-mm. dulu, ternyata nggak bisa nih dibaikin nih. Oke lah, mungkin agak keras dikit, terus baru Mm. kemudian yang benar tegas gitu. Mungkin kayak Berarti gitu. kalau misalkan udah sampai gugatan, berarti itu upaya-upaya komunikasi apapun sudah tidak works ya Mas ya, Iya, bisa biasanya. diasumsikan seperti itu. Jadi kita sudah memberikan atau melakukan komunikasi yang Hmm. baik, semuanya sudah dilakukan. Karena kalau misalkan itu semua sudah dilakukan, itu akan bisa menjadi apa ya, poin penguat kita gitu. Poin yang sangat kuat, untuk pihak kita bahwa kita pihak yang beritikat baik nih. Hmm. Kita akan bisa buktikan di hadapan, apa ya, pengadilan gitu atau arbitrase mungkin, apapun itu, bahwa kita pihak yang beritikat baik dan kita sudah melaksanakan itu, buktinya ini, dan itu bisa lebih apa ya, in favor ke kita gitu. Oke oke. Tadi kan Mas Arif sempat mention kalau misalkan dalam sebuah kontrak ada yang kurang atau ada yang mau ditambahkan kesepakatannya atau ketentuannya seperti itu. Itu kan bisa dilakukan adendum ya Mas ya. Mhm, mhm. Nah, kalau misalkan berbicara kontrak itu sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Gimana sih sebuah kontrak itu bisa dibatalkan biasanya kayak gimana Mas? Apakah bisa dibatalkan secara ya udah kita batalin aja terus dibuat perjanjian lagi untuk membatalkannya atau seperti apa biasanya? I see. Sebenarnya banyak ya, banyak, cara, untuk bisa mengakhiri atau kalau membatalkan mungkin, ya bisa juga sih dibilang membatalkan. Mengakhiri atau membatalkan suatu kontrak lah. Bisa jadi karena, para pihak memang menghendaki itu, artinya udahlah ini kayaknya nggak works nih buat kita berdua, gimana kalau kita batalin aja supaya jadi tidak ada konsekuensi lebih lanjut untuk masing-masing pihak gitu. Kalau misalkan kedua belah pihak oke, ya why not gitu. Tapi kalau misalkan, salah satu pihak yang, ternyata memang lalai dalam melaksanakan kewajibannya gitu, nah itu, tidak bisa dibatalkan begitu saja gitu. Hmm. Utamanya sih sebetulnya, saya juga mau merujuk ke, aturan ya, aturan, KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum, Perdata gitu. Utamanya pasal 1266 dan 1267 gitu. Terkait pembatalan yang mana biasanya kalau di kontrak-kontrak komersil, apalagi kalau menyangkut pihak asing, dua klausul ini, sering di-waive gitu atau sering, dikesampingkan berdasarkan kesepakatan para pihak dan ini memang, apa ya, lazim atau boleh dilakukan oleh para pihak. Kenapa? Karena, 2 pasal ini tuh sebetulnya menyangkut terkait pembatalan kontrak yang mana harus berdasarkan izin dari, pengadilan gitu. Hmm. Nah, itulah yang sebetulnya, kenapa biasanya, pasal ini tuh di-waive karena biasanya memang para pihak tuh maunya kalau misalkan memang bisa dibatalkan tanpa melibatkan pengadilan, it's okay gitu. Hmm. Dengan adanya kompensasi, dengan adanya hal apapun itu gitu. Kalau memang para pihak setuju ya udah di-waive gitu. Tapi, biasanya memang, maunya sih para pihak udahlah jangan pakai pengadilan dulu gitu, karena kalau pengadilan biasanya, malah jatuhnya nanti kita malah dispute gitu. Itu sih, lebih ke situ. Kalau misalkan kedua pasal itu dikesampingkan nih Mas Arif, apakah itu tidak menjadi celah untuk salah satu pihak membatalkan secara sepihak aja gitu? I see. Sebetulnya kemungkinan itu ada gitu. Kemungkinan itu ada untuk, salah satu pihak membatalkan secara sepihak Mhm. gitu. Dia, udahlah kita batalin aja gitu, toh nggak perlu pakai, nggak perlu pakai, persetujuan pengadilan gitu untuk membatalkan ini. Sebenarnya nggak segampang itu sih. Karena kalau misalkan karena kan kontrak itu mengikat kedua belah pihak ya. Artinya kalau misalkan itu mengikat kedua belah pihak, ketika pihak pertama, mau membatalkan dan pihak, yang lain ternyata tidak setuju untuk ini dibatalkan, artinya kan di situ ada ketidaksesuaian tuh, ada dispute yang Hmm. mana pihak lain kalau memang tidak terima kontrak itu dibatalkan ya bisa menggugat gitu. Jadi, tidak semudah itu meskipun pasal tersebut di-waive,
itu tidak serta-merta, memberikan hak bagi masing-masing pihak untuk bisa membatalkan kontrak itu secara, sepihak. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Mas. Kalau misalkan berbicara one prestasi kan pasti kita bicara juga kerugian ya. Oke. Dan kalau misalkan berbicara kerugian ya orang-orang juga pasti menyepelekan kayak ya udah tinggal hitung kerugiannya lalu gugat aja one prestasi begitu. Mhm mhm. Tapi secara realitanya membuktikan kerugian itu apakah mudah kayak di pengadilan apakah oh ya udah kalau misalkan Mmm. kerugiannya segini benar one prestasi atau kayak gimana tuh Mas? Kayak pembuktian kerugiannya tuh bagaimana? Karena kan bisa saja kalau misalkan terjadi one prestasi itu kan berarti berselisih ya Mhm mhm pihak-pihaknya. mhm. Pihak ini mengaku rugi, lalu salah satunya juga mengaku rugi juga gitu. Jadi Mhm. sama-sama mengaku rugi. Nah, bagaimana itu kalau misalkan di pengadilan biasanya Iya membuktikannya mudah apa? iya, sebenarnya, memang, eee, dalam, membuat kontrak dan dalam melaksanakan suatu kontrak atau perjanjian, itu ada 2 hal menurut saya yang paling penting, eee, dalam hal memang sudah terjadi dispute ya. Yang pertama adalah soal pembuktian, yang kedua adalah soal eksekusi. Eksekusi. Pembuktian, mungkin tadi, kaitannya dengan pertanyaannya Nanda, soal ini gimana cara membuktikan kerugiannya, bagaimana kita bisa mengkuantifikasi kerugian tersebut gitu. Artinya memang kerugian yang kita klaim, atau diklaim oleh pihak lawan itu, valid gitu Mmm. dan memang kerugian yang nyata gitu atau real. Eee, Sebetulnya itu satu hal tersendiri dalam hukum pembuktian gitu untuk bisa membuktikan itu bahkan, Eee, sering sekali saya menemukan bahwa masing-masing pihak yang mau, mengklaim atau membuktikan bahwa kerugiannya itu memang terjadi atau valid lah atau, bisa digugat lah intinya. Itu bahkan mereka mengundang, expert gitu, mengundang Mmm. ahli, dan mereka juga biasanya membawa dokumentasi-dokumentasi yang lengkap, kemudian juga perhitungan-perhitungan, bagaimana kemudian, angka kerugian yang diklaim itu, eee, dapat angka segitu gitu, dapat angkanya segitu, itu harus ada formulasi yang tepat gitu, formulasi yang tepat, perhitungan yang tepat, dan memang objektif gitu atau, bisa diterima oleh semua pihak dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu soal pembuktian ya. Kemudian yang kedua juga tadi saya mau nambahkan soal eksekusi. Ini penting sekali karena biasanya, di dalam suatu kontrak itu kita, sudah mengatur pelaksanaannya seperti apa, sudah sangat detail, sudah sangat okelah, masing-masing pihak juga udah oke ini cuman, kadang kita lupa gitu apakah kontrak ini, bisa dieksekusi atau bagaimana nanti setelah, misalkan ada putusan pengadilan gitu eee, terkait sengketa yang memang dihasilkan dari tidak berjalannya kontrak ini gitu, bagaimana para pihak bisa mengeksekusi gitu. Nah itu juga penting sekali untuk diperhatikan karena, kita bisa membuat kontrak sebagus apapun, tapi kalau misalkan ternyata kita, luput dari mengatur pasal-pasal yang terkait dengan soal bagaimana kita mengeksekusi apabila terjadi hal-hal yang, eee, tidak seharusnya gitu, itu jadinya apa ya, ya kita menang tapi, on paper aja gitu. Mmm. Tapi pelaksanaannya tidak bisa dijalankan atau dieksekusi gitu dari putusan yang memang, memenangkan kita mungkin. Itu sih yang penting itu. Jadi tadi soal pembuktian, pembuktiannya memang harus, saya setuju banget kalau misalnya ada yang bilang bahwa, perjanjian itu harus, apa ya, didokumentasikan dengan, sangat detail dan rapih gitu. Karena memang, biasanya di pengadilan itu kita tidak mengandalkan ingatan. Mmm. Pembuktian itu, oke kita pernah ngomong gini, kita pernah ini pertemuan ini,
As Berarti long as itu tidak tercatat, itu akan jadi hal yang sangat sulit sekali dipercaya atau dibuktikan gitu. berarti sangat bergantung sama data-data secara formal seperti itu ya. Ya, Kayak harus data-datanya harus tercatat, harus terdokumentasi dengan betul, baik. betul. Apalagi menyangkut kerugian-kerugian itu berarti pihak yang punya perjanjian juga harus aware untuk mengamankan dokumentasi tersebut ya. Iya, betul, betul. Utamanya sih saya sering lihat ini mungkin relate ke saya atau mungkin bagi sebagian besar orang, utamanya orang Indonesia gitu. Karena biasanya kalau prinsipal itu ada sering tidak enak ke counterpartnya, kita nggak enak, kita sering doing bisnis sama dia, udahlah kita verbal aja, komunikasi baik-baik, cuman tidak tercatat, akhirnya itu yang jadi justru timbul dispute lain gitu, itu sih. Wah, menarik sekali. Berarti banyak sekali ya lapisan-lapisannya kalau misalkan meskipun kontrak hanya satu kata dan orang-orang banyak menyepelekan ketentuan-ketentuan dan juga dinamika-dinamika yang berkaitan dengan kontrak itu. Tapi ternyata complicated juga ya Mas ya. Mulai dari penyusunannya, pelaksanaannya, terus ketika terjadi dispute ternyata tidak boleh disepelekan ya teman-teman terkait kontrak ini. Oke, Mas Arif, terima kasih banyak sudah berbagi Sama-sama, pengalaman dan sama-sama perspektif Anda. bersama kami hari ini. Tentu saja diskusi kita hari ini adalah sudut pandang dan pengalaman yang berkembang di lapangan ya. Mhm. Eh, Setiap perkara juga pasti punya kompleksitas dan karakteristiknya masing-masing. Jadi tentu saja cara penyelesaiannya pun tidak bisa disamakan ya, Mas Ya. Arif. Tapi mudah-mudahan obrolan kita hari ini dapat menambah insight bagi teman-teman ASK Talks dan mungkin kita akan dengarkan closing statement singkat dari Mas Arif. Oke, terkait closing statement, pesan saya adalah jangan melihat kontrak atau perjanjian yang rumit atau tebal itu sebagai beban administratif, karena itu justru adalah instrumen untuk melindungi kepentingan kita secara hukum gitu. Dan kontrak yang baik itu sebetulnya sangat dibutuhkan, bukan ketika dalam keadaan semuanya baik-baik saja gitu. Tapi justru ketika keadaan tidak baik-baik saja. Jangan telat menyadari ya, Mas Arif. Betul, Oke, Mas Arif, terima kasih sama-sama. atas closing statement dan juga materinya hari ini sangat daging. Terima kasih sudah mengundang Dan- saya, ASK Talks. Dan untuk teman-teman ASK Talks, jika ada pertanyaan atau mungkin perspektif yang bisa di-share, bisa ditulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi topik untuk ASK Talks berikutnya, di episode berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan episode-episode dari podcast ASK Talks. Saya Ananda Amalina, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.